Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rianto Pratama dari semester 7. Di sini saya ingin membuat video berupa laporan ataupun informasi-informasi tentang sejarah. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah pengantar sejarah peradaban Islam. Pada kesempatan hari ini saya mengambil sebuah situs, yaitu situs Ibu Nyai Endang Gelis. Bisa dilihat di belakang saya ada banner, itu situs Nyai Endang Gelis dalam Desa Trandon, Talun di Cirebon. Baiklah, untuk selanjutnya saya akan bertanya-tanya tentang sejarah apa saja yang perlu kita ketahui di situs ini, terutama tentang kepribadian atau jasa daripada Ibu Nyai Endang Gelis di sini. Dari dulu Mas, gitu. Makanya saya punya cara. Nanti itu walayah sebelumnya minta maaf ya Pak Ali. Sama halnya dipakai kita Lancang gitu. Sebelumnya pengen pengen tahu nama Bapak dulu. Oh, Pak Alhamdulillah. Minta Pak Alhamdulillah tadi bukan. Oh, bukan yang bukan. Oh. Yang penting buat saya begini, caranya, syariatnya dilakoni, alamatnya dicetak, nah, urusan yang namanya suatannya, dia kan Allah yang menjawab gitu loh, paham nggak? Nah di sini 4 tanggal lagi namanya bermain ilmu batin itu betul-betul harus diambilkan yang dalam kepala gitu loh, paham kan? Tanggalnya belum. Nah, lahirnya kalau kita gunain kepala ini berarti nggak bakal ya enaknya doa. Kenapa tanggal lahirnya Pak? Ya, meminta munajat lepaskan urusannya. Gitu. Dari mengosok itu melepaskan kepala kita, menyerahkan semua urusannya hanya kepada Allah gitu. Nah di situ kan ini ilahi wa inna ilaihi raji'un, asal semua pun dari Allah dikembalikan begitu. Kalau kita mati aja udah itu. Jadi yang diuji itu bukan kita sedang diuji di tempat itu, tetapi ujian ini caranya. Sejak kapan jadi guru kita? Gitu. 89. Tapi ya kita ini tidak paham, sedang dikasih pelajaran begitu. Iya. Biasanya yang apa buat jadi guru kunci itu apa ada syaratnya atau gimana? Ya syaratnya keturunan ya, keturunan ya, terus syaratnya harus sabar menerima yang lagi dari kunjungan ziarah maupun bermalam. Gitu. Ziarah ya, kayak tadi ziarah itu, nah, bermalam ya bermalam. Oh lagi. Yang Tiap hari ada aja tuh. Ya, nggak penting juga sih, kadang-kadang ada, kadang-kadang kosong. Seringnya hari apa? Nah ini ya kalau yang full ya itu belajar naik turunnya ini kalau full ada di Cirebon itu pasar full ya tapi siklusnya kegiatannya apa aja? Ini kita menangani permasalahan dengan kepala itu akan ini
ada di hati. Hobi. Terus tentang Nyai Nah, ini yang paham. Ibu Endang gelisnya juga penjaranya Gitu. gimana? Itu istrinya dari Mbak Kuwi Insya Cirebon. Allah lah, nggak ada nggak mungkin. Istrinya Mbak Kuwi Cirebon. Jadi kenal lah. Harus saya gunakan Istrinya Mbak semua orang di Jamiah. Istri kalau pernah baca-baca coba di sumber di web tuh. Kepada kita. Ibu Endang gelis tuh yang istri yang kedua ya Pak ya? Akal ini digunakan Bener nggak sih? untuk kita. Wah, enggak, salah itu. Salah. Istri pertama itu masih Gendang Gelis. Tapi aslinya kalau apa Mbah Kuwi Cirebon istrinya berapa tuh? Satu apa tuh? Yang jelas itu ya, yang jelas itu yang diikuti oleh sejarah yang untuk dilaksanain sampai sekarang itu satu. Satu Keluarga. yang digelar antara Islam yang satu. Yang dikenal ada Ibu Endang Gelis doang. Nah, Kalau Ibu Endang gelis aslinya nih ngelawan begitu. dari Cirebon apa dari Cirebon, Gunung Marapi, Gunung Marapi itu di mana? daerah Tronggong. Masalahnya Lokasinya daerah Tronggong. Kurang. Tapi dirahasiakan. itu kan kebutuhan Mas Her. Berarti itu gaib apa? Gaib. Gaib. Katakan Mas Her, tidak ada seekor binatang melintasi. Ya, Dan ada kerajaan itu atau dari itu rezeki hilang. Allah itu di Al-Baqarah ada. Nah, ini harus yakin. Al-Quran itu Pernah baca lagi tuh di apa Google di web jadi tuh. jangan sampai Mas Heru bisa ngaji. Katanya Sama kaji. Ibu Endang gelis tuh aslinya belum meninggal. Bener nggak itu? Kajian. Ngahyang. Nah ya. Kalau orang kafir, Karawali itu ngahyang. Kembali Kuburan juga nggak ada jasadnya, itu kuburan kosong. tapi jangan melawan. Jadi bisa berbentuk kayak manusia kayak saya itu bisa itu ya. Yang Hilang satu grup lainnya. Berarti kalau yang ini kuburannya siapa sih? Patilasan itu Endang Gelis. Petilasan. Patilasan bukan kuburan, patilasan. Kalau petilasan tuh kalau di bahasa Indonesia kan tuh apa itu? Nah, kalau di bahasa Indonesia itu patilasan itu dari wong Jawa, kita pernah membangun di sini, meninggalkan bangunan tapi tetap bangunan saya suatu saat dikontrol kan begitu. Jadi punya apa ya, berjasa. Waktu hutan belantaka dulu dibikin desa. Nah, Berarti Nah, yang berjasa, orang yang berjasa pertama kali membangun Iya. itu. Itu mana? sama membangun. nah justru itu kalau mereka ajak Katanya kita, Ibu kenapa kita Endang tidak Gelis bisa tuh belajar dari mereka? kalau apa mempunyai ilmu agama yang Itu makanya walaya tapak itu. Nggak tinggi apa-apa. gitu ya Pak? Ya, benar. Bisa dibilang tinggi. Oke, Kemudian ya ini bukti. Ah ya siap nih. Belajar Salam itu Pak kunci di nih. mana? Pak kuncinya di sini. belajar murid Ya, dari gitu siapa ya. gitu. Oke. Oh ya, kalau masalah murid ya itu dari yang Saturo bisa, Saturo Perawan, dari Syekh Nurjati bisa, dari Nurjati, dulunya itu para Syekh, seatasnya Kiai. Apa ya? Paranormal. Apa paranormal ya? Yang normal, paling bukan Kalau baik. lawan bangsa lembut dan nggak entas. Siapa kapan ben gaya angga? Bukan. Kalau ciri fisik kira-kira bisa jelasnya Pak, gimana? Ciri fisiknya Ibu Endang Gelis. Gua nggak ada. Nggak ada. Tahu cuma. Nggak ada fotonya juga ya Pak? Gua ada. Fotonya Iya, ibu rahasia gua kan? ada. Kalau fotonya ibu gua ada. Kalau fotonya mbak gua nggak ada. Kalau ibu nggak ada fotonya. Berarti yang Nggak ada. satu keluarga dengan apa? Baku buku tuh nggak ada fotonya semuanya. Nggak ada. Dirahasiakan Nggak ya? ada. Ya silakan. Ada orangnya nggak ada foto. Iya ada orangnya nggak. Ya zaman sekarang zaman gitu nggak ada foto mas. Iya. Apa yang punya foto zaman segitu? Kokon dulu ya gitu. Kan konon. Biasa dari mahasiswa biar dua ganti kok. Dari mana ini? Dari mana Beli ini? buru bang edane sih tak pingin meneh dosennya ku. Wah si kokon kula itu pada anak-anak tuh. Wah geblek nggak butuh dari dosennya. Terus biasanya tadi ada yang biasa bermalam di sini apa ya? Ada. Itu biasanya tujuannya apa aja? Itu? Ya menenangkan diri yang jelas itu. Karena lagi pusing banget kalau di rumah tadi ngawur tenang. Jadi kan enak tenang, aman,
sepi, biar kusuk kita ibadahnya tuh gitu, Kesusuan. kusuhan intinya gitu deh. Itu laki-laki perempuan Iya. siapa aja boleh. Iya boleh. Yang tidak boleh lagi menstruasi nggak boleh. Baru juga. Nggak banci ya keder. Kalau banci di ruangan istri gabung, kamu tuh perempuan dah, laki, ya sono pergi. Oh jadi wong wadone. Dari laki-laki ya kamu lagi gitu sini jo. Kamu tuh banci sono di masjid sholat. Jadi laki ya. Lu bisa nganakan bisa kabeh pada di mana kan? Ada kesusuan. Laki itu dari golongan sing pengampun. Kasihan lu cuma ganti tuh. Terus Pendidikan Islam. katanya kalau sudah apa misalnya punya hajatnya apa ya, Iya. misalnya kemarin di sini gitu gitu. Iya, punya tujuan, supaya sukses kan gitu. Punya syariat, ikhtiar. Yang orang yang gitu tuh pernah nggak itu jadi datangin gitu. Kadang-kadang bisa, kadang-kadang tidak, tergantung miliknya orangnya. Kalau yang milik gimana tuh? Itunya. Yang milik ya ditemuin, tapi nggak ngaku. Beliau itu ibunda Nabalis nggak ngaku, tapi kadang-kadang juga mimpi ketemunya gitu. Berarti mimpi-mimpi yang kayak Iya, gitu yang tuh harusnya banyak. dirahasiakan apa ya? Kan? Khusus untuk pribadi. Ini programnya seperti ini. Kalau kayak budaya, terus barang-barang, terus apa lah. Yang kayaknya sih ditawannya barang-barang. Suruh pada berzikir. Sadat, sholawat, sedekah itu tinggalannya. Tinggalannya, jangan lupa mas apa itu masjid musola tuh. Nah, Ah, ya. ingsun titip tajuk Oh. fakir miskin. Oh, itu peninggalnya beliau itu dia. Tinggalannya itu ya Yang tajuk. ditulis-tulis itu. Oh, fakir miskin. Nah, siapa yang mau merawat? Ya kita, anak cucunya. Ya, iya. Ya, bukan cucu-cucunya. Nah, Yang merawat itu adalah orang yang beriman. Kalau anak cucunya juga kalau nggak punya iman, boro-boro pengen ngerawat masjid. ya, iya. Kamu di kota kamu 200 Sama yang pengen mandi. Rong ewu bae. Jaluknya mandi surga. Kalau ini Balong sih, paling tuh. balong tuh apa Oh, itu? itu Pak? balong peninggalan itu, Peninggalan. sumur peninggalan. Cara Ada balong-balong. Yang buatnya langsung ibunya gitu. Mbahku Cirebon ya Mbahku. suaminya. Jadi dampingi sama ibunya. Pakai tongkat gitu. Oh, iya dulu belum ada itu. Lah kepacul. Pakai tongkat bae. Ini namanya kemuliaan Jayan. Nah, paling itu tinggalan sejarah. Itu sejarah. Itu. Hal-hal yang aneh. Jangan fokus yang balongnya ini. Manfaatnya sih. Anak apa baik? Manfaatnya ada apa aja? Kemudian sumur Jaya. Bedanya kemuliaan sama kejayaan tuh apa? Ya disuruhnya kan anak cucu kan biar jaya dan mulia. Singkatnya kan begitu. Kalau nama anak itu. Ya, ada anak. Jaya itu biar kita jaya hidupnya dan kita tuh mulia. Monggo. Oke. Jadi sesuai namanya gitu. Hah? Yuk. Di sini untuk melestarikan budaya dari warisan Ibu Endang Gelis. Ya paling ada salah satunya pohon nangka gede itu yang dikunjungi setiap tahun. Bapak Sri sedekah bumi tradisinya. Itu, tapi bukan di sini ada nangka. Bibit nangka gede. Itu tujuannya apa itu Pak yang Ya menang? itu kan suatu antara apa yang ulang tahun. Oh, Ulang tahun itu pohon nangka waktu Mbak Cirebon itu dia di sini pertama kali dia menanam pohon nangka. Kan diulang tahun ini setiap tahun. Berjuang agama Islam membuat desa dan desa. kenapa gitu Pak? Harus pohon nangka bukan? Harus Ya. pohon nangka. Ya itu kebetulan aja nangka dia lagi berjalan nemu beton satu. Nemu bukan sengaja nemu. Nah kita karena lagi lagi berusaha pengen diam di sini atau pengen istilahnya silakan diam di sini, cobalah kita tanam itu pohon nangka beton, akhirnya sampai jadi sampai gede. Nanamnya di mana? Itu di blok tengah desa Kerandor blok tengah. Itu merayakannya pas hari apa? Itu akan pada musim mau tandur itu sedekah bumi.
Oh sekalian itu ya. Kalau udah habis panen, selesai panen, yang kedua dilakukan mapak Sri. Jadi tahun 2 kali. Panen dan mau buka. Berapa lama gitu Pak mendiami di sini di Padang Gelis? Tahu abad keberapa ya? Keder abadnya keberapa itu? Bukan tahun lagi abad yang keberapa sampai sekarang itu jadi berapa abad? Itu apa mengajarkan apa aja di sini? Dia disuruh mengajarkan tawasul, diri, suruh puasa, mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kan di sini banyak itu ya Pak, monyet tuh itu Oh, ada monyet sih. udah bawaan apa? Udah bawaan dari dulu. Apa panggilan? Banyak para wali belum pada kita. Kita udah ada pun dia ada duluan. Kalau silsilah atau keturunan Ibu Endang Gelis dari siapa? Anaknya siapa itu? Iya. Ki Samyang Danuwarsi. Itu asli Cirebon juga ya? Iya. Tadi peninggalan situsnya ini apa ya? Apa balong kemuliaan sama Jaya. Kalau balong biru itu gimana itu? Sama Apa? aja, cuman beda Sama. nama balongnya aja. Beda nama. Ya, beda nama doang. Jadi yang ciptakan itu bagus nama doang. Kalau wilayah Cirebon Girang, kalau setahun Cimandung di sini sampai plus balong biru itu 4 tempat itu 1 orang. Antara Baku Cirebon sama itu udah sama itu. Cuman membuat balong namanya dibeda-bedakan gitu beliau itu. Ya pengurusnya ya beda-beda, misalnya masih satu saudara. Berarti kalau sama Gunung Jati itu duluan di sini berarti? Ya. Ya enggak sih, enggak begitu. Jadi istilahnya Gunung Jati dulu. Nah, Gunung Jati dulu kan dari situ kan ada Syekh dulu. Ada Syekh, tidak ada. Syekh Nur Jati. Ya, yang tertua situ. Saya dari Baghdad dulu ke Jawa. Saya membangun para wali. Jadi sudah turun di tanah Jawa di Gunung Jati. Mbak Prabowo langsung sang itu masih mencari Islam. Baru beliau lah yang mengislamkan. Sampai gelar sudah Islam membaku sangkan Cirebon Girang. Dinikahkan berarti Endang. Tugaskan wilayah hutan sebelah sini, Cirebon Selatan. Oh, ditugas. Dari desa Kerandon atau waktu itu ke desa Cirebon Girang Sambilan Kerandon. Ditugaskan di sini tuh udah banyak penduduknya atau belum? Belum. Belum. Masih ada kerajaan di sini. Ya udah Pak, mungkin itu dah. Iya, ini secara singkat aja. Singkat aja. Nanti kalau semua harus ada sajiannya. Ini ada sajiannya orangnya datang udah sebut-sebut bahaya. Iya ya Pak. Ya itulah karena orang kuliah. Ada hari khusus nggak Pak buat apa kajian itu tuh sejarah begini? Gitu? Enggak ada. Nggak ada. Enggak ada. Nggak ada rencana itu harapan gitu buat apa sejarah buat kaum milenial gitu. Kalau yang udah jelas ya sejarah yang komplit itu di Keraton Kesepuan atau Kanoman. Oh, sumber sejarahnya di situ ya Iya, Pak? itu sumbernya sih.
yang megang wilayah mana aja itu dia adanya di situ. Tabuk atau bukunya yang lebih utama, karena di bawah pengawasan sono buat Cirebon situ. Setelah saya melakukan wawancara dengan Bapak Ramli ya, bisa disimpulkan bahwasanya beliau atau Ibu Endang Gelis merupakan anak dari Ki Gede dan Warsi. Beliau diperistri oleh Mbah Kuwu Sangkan. Beliau Ibu Endang Gelis berasal asli dari Cirebon. Beliau jika dilihat dari keterangan yang sudah pernah saya baca dari web atau blog yang sudah diterangkan bahwasanya beliau itu masih belum meninggal, atau istilahnya ngahyang. Ternyata ketika saya wawancarai dengan beliau juga masih sama jawabannya. Berarti dalam hal ini beliau memang benar masih belum meninggal. Kemudian beliau itu masih mempunyai silsilah santri atau murid daripada Syekh Nurjati. Sampai sekarang Ibu Endang Gelis dan juga keluarganya atau bersama dengan suaminya Mbah Kuwu Sangkan itu sampai sekarang belum ada yang bisa menggambarkan bagaimana ciri fisik tubuhnya, atau ya minimal fotonya seperti itu. Sampai sekarang belum ada yang menyimpan. Kemudian barang-barang atau peninggalan oleh Ibu Endang Gelis itu diantaranya yang pasti di sini bisa kita lihat ada sumur kejayaan, kemudian ada sumur kemuliaan dan juga balong. Adapun fungsinya sesuai dengan namanya, yaitu sumur jaya itu untuk kejayaan atau untuk keberhasilan seseorang. Jadi ketika kita bertawasul untuk mau berharap untuk bisa berhasil dalam suatu usaha, kita bisa berwasilah gitu, meminta pertolongan kepada Allah melalui sumur tersebut. Jadi bisa mandi di situ atau ya apa saja. Kemudian sama saja dengan kemuliaan. Jadi seseorang ketika ingin hidupnya ingin mulia atau dimuliakan oleh orang lain, syariatnya aslinya untuk hakikatnya minta kepada Allah, dan syariatnya berwasilah bisa mandi di sini. Adapun sudah berhasil, semuanya dari Allah intinya. Kemudian budaya juga yang sudah diwariskan oleh beliau Ibu Endang Gelis, yaitu diantaranya kalau di masyarakat itu berupa sedekah bumi, diantaranya salah satunya itu sampai sekarang masih berjalan. Kemudian ajaran yang beliau ajarkan selama hidupnya atau beliau syiarkan itu intinya tentang mengesahkan Allah atau mempelajari 2 kalimat syahadat itu sendiri. Kemudian ada apa saja di sini sampai sekarang di sekitar petilasan Ibu Endang Gelis itu suasananya masih terjaga, kayak seperti kebersihan masih dijaga, kemudian fasilitasnya ada masjid, kemudian ada teras juga untuk
berdiskusi ya. Kemudian ada parkiran dan juga tempat wudhu dan lain-lain di sini. Itulah hasil daripada wawancara, minimalnya ya, minimal hasil dari wawancara yang sudah sampaikan mungkin sekian. Jadi manfaat, intinya daripada manfaat mempelajari sejarah itu diantaranya mengetahui peristiwa masa lampau. Kemudian yang kedua, manfaat edukatif dan pembelajaran. Yang ketiga, sumber inspirasi. Yang keempat, memperluas wawasan. Dan yang kelima, sarana untuk rekreasi. Mungkin sekian laporan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.